Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Galeri Anis. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang best practice yang sudah saya buat untuk melengkapi tugas PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pancasakti Tegal. Nah, untuk itu simak video ini dengan baik ya, untuk memperluas ilmu pengetahuan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu best practice. Jadi best practice adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman terbaik tentang keberhasilan seseorang dalam melaksanakan profesinya. Nah, best practice saya yang berjudul meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 11 IPS di SMA Islam Secang, yang disusun oleh saya sendiri, Anis Supriyatiningsi, SPD. Untuk lokasinya di SMA Islam Secang, Kabupaten Magelang. Untuk tanggalnya yaitu 7 November 2022 dan 4 Desember 2022. Untuk situasi adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktek ini? Nah, untuk latar belakang masalahnya, yang pertama, peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, peserta didik mengantuk dan tidak fokus selama pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru belum sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang selanjutnya ada peserta didik memiliki daya tangkap yang masih rendah, namun merasa malu untuk bertanya kepada guru. Dan yang terakhir ada pembelajaran yang dilakukan oleh guru terkesan monoton dan kurang inovatif. Analisis solusi masalah. Untuk mengatasi permasalahan hasil belajar peserta didik yang rendah, hendaknya guru menerapkan model pembelajaran yang inovatif, seperti model pembelajaran problem-based learning. Proses pembelajaran lebih banyak melibatkan peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, antara lain penggunaan aplikasi Canva dan Google Site yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran ekonomi. Untuk manfaatnya, praktek ini dapat digunakan sebagai alternatif solusi bagi guru yang mengalami kendala yang sama, sehingga suasana pembelajaran menjadi menyenangkan, serta peserta didik dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran. Yang diharapkan hasil belajar peserta didik secara otomatis dapat meningkat. Yang selanjutnya ada peran guru. Peran guru yang pertama yaitu sebagai fasilitator selama diskusi berlangsung dengan memberikan demokrasi kepada peserta didik untuk mencari materi-materi yang dibutuhkan, namun tetap meluruskan pemahaman-pemahaman peserta didik yang masih keliru. Guru juga berperan dalam menyajikan pembelajaran agar terkesan lebih menyenangkan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan mengemas pembelajaran dengan lebih inovatif agar peserta didik termotivasi untuk belajar yang dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, untuk tanggung jawab guru dalam pembelajaran adalah memastikan peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan dan memastikan tujuan pembelajaran yang dicapai dengan menggunakan model, metode, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik. Yang selanjutnya ada tantangan dalam pembelajaran, di mana setelah dilaksanakan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara terhadap siswa, rekan sejawat, kepala sekolah, dan pakar ahli, maka ada beberapa tantangan yang terjadi. Yang pertama, guru masih kurang terbiasa menerapkan model pembelajaran yang tepat dan inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, pembelajaran masih sering berpusat pada guru, di mana metode ceramah masih mendominasi dalam proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya ada guru harus menyiapkan model, metode, dan media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran inovatif, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Untuk pihak-pihak yang terlibat, yang pertama ada guru.
Yang kedua, peserta didik kelas 11 IPS di SMA Islam Secang, Kabupaten Magelang. Selanjutnya ada rekan sejawat yang membantu dalam mendokumentasikan kegiatan. Yang selanjutnya ada tim kurikulum dan kepala sekolah yang mengizinkan pelaksanaan aksi. Selanjutnya ada aksi. Aksi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, pemilihan model pembelajaran inovatif. Berdasarkan kajian literatur dan wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar dari peserta didik adalah dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning agar peserta didik memiliki kebebasan dalam eksplorasi penyelesaian masalah dan termotivasi untuk mencari hal-hal baru agar dapat meningkatkan hasil belajar dengan menyesuaikan karakteristik dari peserta didik. Aksi yang kedua yaitu pemilihan metode pembelajaran. Metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan yang dimaksud adalah dengan mengemas penyajian hasil karya dari kelompok dalam bentuk komik yang didialogkan menjadi seperti bermain peran yang dapat menarik motivasi peserta didik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Untuk aksi berikutnya yaitu pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dengan menggunakan video pembelajaran, artikel terkait, materi dalam bentuk slide PowerPoint, aplikasi Canva, dan Google Site agar peserta didik lebih tertarik untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, aksi berikutnya yaitu meningkatkan penguasaan materi agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dari peserta didik. Langkah yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya agar dapat memahami materi lebih baik lagi sehingga dapat membantu guru dalam merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik tersebut. Langkah tersebut meliputi yang pertama, mencari sumber belajar yang dapat terpercaya seperti dari Kemendikbud, belajar dari teman sejawat yang lebih senior untuk saling berbagi ilmu, sehingga kompetensi profesional dari guru tersebut dapat meningkat. Yang selanjutnya ada sumber daya materi yang dibutuhkan dalam melaksanakan aksi. Yang pertama ada jurnal penelitian terkait permasalahan hasil belajar dari peserta didik. Yang kedua ada materi ajar terkait permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dan upaya untuk mengatasi pengangguran. Dan yang ketiga ada video pembelajaran yang terkait dengan materi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dan upaya untuk mengatasi pengangguran. Sumber daya materi berikutnya yaitu materi penunjang mata pelajaran ekonomi kelas 11 kurikulum 2013 sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Refleksi hasil dan dampak. Yang pertama ada pemilihan model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan hasil belajar dari peserta didik dalam kegiatan pembuatan komik yang dilakukan. Peserta didik antusias dan mampu mencari materi yang dibutuhkan secara mandiri. Peserta didik mampu membuat alur cerita komik sesuai dengan topik yang didapat dengan menarik dan memiliki nilai estetika. Selanjutnya ada pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, mulai dari video, artikel, materi dalam bentuk PowerPoint, aplikasi Canva, dan Google Site dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik karena menarik dan memudahkan dalam pemahaman materi, sehingga peserta didik selalu ingin memperhatikan pembelajaran di dalam kelas. Yang selanjutnya, meningkatnya kompetensi guru dalam merancang pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik untuk mengatasi masalah rendahnya hasil belajar yang dialami oleh peserta didik. Nah, selanjutnya ada respon dari lingkungan sekitar, yaitu dari peserta didik, rekan sejawat, kepala sekolah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama dari peserta didik merasa senang selama proses pembelajaran karena tidak monoton. Peserta didik juga bersemangat untuk mencari materi yang dibutuhkan secara mandiri.
Pada pelaksanaan presentasi dalam memerankan peran sesuai dengan alur cerita komik yang dibuat, peserta didik juga terlihat antusias, bahagia ketika memerankan peran sesuai dengan alur komik yang dibuat dengan baik dan penuh penjiwaan. Dari rekan sejawat dan kepala sekolah, secara keseluruhan menyatakan bahwa guru sudah dapat mengkondisikan kelas dengan baik, menjalankan pembelajaran sesuai dengan rencana aksi, dan peserta didik dapat terlihat aktif dalam pembelajaran yang lebih menyenangkan. Nah, untuk selanjutnya ada faktor keberhasilan pembelajaran. Keberhasilan aksi ditentukan oleh penguasaan guru terhadap model pembelajaran problem-based learning, ketepatan metode pembelajaran ceramah, diskusi, penugasan, dan tanya jawab melalui media pembelajaran video, artikel, materi dalam bentuk PowerPoint, aplikasi Canva dan Google Sheet yang digunakan, serta langkah-langkah rencana aksi yang dirancang sesuai dengan pelaksanaannya. Nah, selanjutnya pelajaran yang bisa diambil, guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, yang selanjutnya ada rencana tindak lanjut. Setelah menyelesaikan kegiatan pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan PPL, saya memiliki keinginan untuk yang pertama, memperbaiki pembelajaran, penulis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian yang sesuai dengan ilmu yang telah penulis dapatkan. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi kepada teman sejawat terkait dengan model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Yang selanjutnya, membangun komunikasi yang efektif dengan wali murid untuk bersama-sama memotivasi peserta didik dalam pembelajaran sehingga hasil belajar dapat ditingkatkan. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan komen. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Sampai jumpa pada video pertemuan berikutnya.